Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yelima Dia. Yelima itu nama Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, dan nama yang orang tua saya berikan itu Dia. Saya mau bersaksi bagaimana saya dulu adalah seorang muslim, wanita muslim yang sekarang menjadi hamba Tuhan, di mana saat itu Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Ketika pertama saya itu menjadi seorang Islam, wanita Islam itu, saya saat itu bekerja di sebuah dealer sepeda motor. Nah, di situ suatu hari saya kan sedang dalam problem masalah dalam hidup saya. Dengan mantan masa lalu saya, saat itu dia juga seorang Nasrani, tetapi Tuhan bukakan dengan keadaan dia yang ternyata tidak baik. Saya berpacaran 4 tahun. Suatu ketika saya tuh menangis, tapi saya tidak sholat. Walaupun saya Islam, cuma saat itu posisinya saya tidak sholat. Saya berkata seperti ini karena hampir 1 bulan adanya itu saya hampir tidak bisa tidur setiap malam. Saya menangis terus setiap hari, dan saya berkata, Tuhan, Gusti, saya capek. Kalau memang ada orang yang bisa nolong hidup saya, ya sudah, itu jodoh saya. Itu ya saya ucapin kepada Tuhan. Tuhan saya waktu itu ya, tapi karena saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi saya doanya juga dengan Tuhan seperti itu saja, tidak menyebut Allah SGT atau bagaimana, itu enggak. Lalu pada kemudian hari ada seorang laki-laki itu yang datang ambil STNK ke tempat pekerjaan saya, ya, yang sekarang jadi suami saya ini. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu kalau dia akan menolong hidup saya. Suatu ketika dia ngajak saya ketemuan. Nah, di situ tiba-tiba laki-laki ini berkata kepada saya, kamu sedang dalam masalah ya? Kamu sedang ada masalah dengan seorang laki-laki seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di dalam hati saya kaget. Lalu saya tanya sama laki-laki ini, kamu ini apa dukun? Dalam hati saya orang yang mengerti seperti itu kan dukun ya, gitu. Bukan, saya tahu ini Tuhan yang ngasih tahu saya. Dan Tuhan berkata, tolong wanita itu selamatkan dia. Lalu dia berkata, kamu nggak tak doain, tapi doanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya diam sejenak saat itu. Di dalam hati saya berkata bahwa Yesus itu, di dalam agama saya dulu, Yesus itu adalah seorang nabi. Dia adalah Nabi Isa kalau di dalam Islam itu. Tetapi ketika saya berdiam, tiba-tiba hati saya berkata, ya sudah, kamu kan butuh seorang penolong. Ya sudah, saya terus mau didoakan sama laki-laki ini. Ketika saya didoakan, tiba-tiba yang mendoakan saya ini nggak lama kemudian, dia itu panas tinggi. Laki-laki ini yang sekarang jadi suami saya itu panas tinggi sampai 40 derajat. Saya kebingungan saat itu, langsung bawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit dan didiagnosis dokter, itu nggak ada apa-apa. Loh, Bapak ini normal, dari suhunya segini, tapi habis makan apa Pak kok bisa seperti ini? Dan dokter tuh nggak tahu penyakitnya apa, sudah nggak ada apa-apa, disuruh pulang. Ternyata dia berurusan kepada saya, nanti pukul jam 7 nak, panasnya itu selesai, kata laki-laki ini. Lah kok bisa selesai? Lah tadi kenapa panas? Kalau aku nanti terjadi apa-apa, semua ini aku lakukan untukmu, katanya. Itu, tapi di sini saya melihat bahwa apakah benar orang ini yang memang Tuhan kirim untuk menolong saya. Suatu ketika, terus akhirnya orang ini melamar saya, jadi sekarang menjadi suami saya. Di situ terus saya dibawa diinjili, siapa itu Tuhan, siapa itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bagi saya saat itu 3 pribadi menjadi satu itu hal yang konyol. Kayaknya nggak mungkin deh. Terus karena saya itu terus ngeyel ibaratnya, suami saya itu dia berkata seperti ini, udah kalau kamu belum mau percaya, ayo tak ajak ke gereja. Saya dibawa ke suatu gereja di Solo saat itu, ditaruh di paling depan sendiri. Nah, saya ingat bener momen-momen pertama itu, bahwasanya saya pertama masuk ke gereja, ditaruh di depan sendiri. Dan anehnya itu ketika
ketika saya berdiri, semua jemaat itu memuji-muji Tuhan di situ. Saya merasa lagu-lagu rohani yang dibawakan ini, saya pernah menyanyikan lagu ini, tapi di mana? Itu yang saya heran, dan kok hafal lagu ini ya, dari mana? Saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi. Akhirnya setelah Pak Pendetanya ini naik dan dia berbahasa roh, di situ saya tuh sudah seperti mau tumbang, mau jatuh, sampai gemeter semua. Dan saya tutup mata saat itu posisinya. Ketika saya tutup mata, saya melihat cahaya dari atas saya yang begitu terang. Saya ingat sampai saat ini, cahayanya itu begitu terang dan tangannya itu begitu besar. Ada lubang di tangannya sini yang mengarah kepada kepala saya. Sampai saat ini saya kalau teringat hal itu first time saya ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan bahwa inilah aku yang mati di kayu salib untuk kamu. Dan saya merasa, oh iya, ternyata Tuhan ini yang selama ini menemani hidup saya. Disitulah pertama saya bertemu dengan Tuhan. Lalu ketika saya bertemu dengan Tuhan, tidak selesai di situ saja, terus saya itu langsung menjadi pribadi yang ada saat ini. Dulu karakter saya itu, saya dulu pernah ke perdukunan. Orang tua saya itu semuanya muslim. Dari orang tua saya juga percaya dengan perdukunan. Dari nenek-nenek saya itu haji, bahkan kakek saya itu seorang ustaz. Pasti mereka terpukul, iya. Tapi bagi saya, first time saya ketemu Tuhan ini, itu suatu hal yang sudah tidak bisa melepaskan saya untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang selama ini saya nantikan. Lalu ketika pulang, akhirnya saya dibaptis. Selesai baptis itu saya ingat setiap hari itu saya tuh mimpi buruk setiap hari. Jadi ada suatu pertentangan ketika saya sudah dibaptis, itu kan Tuhan membawa saya ke jalan yang terang. Jadi ada pertentangan dari gelapnya di masa lalu saya dengan terang yang ada saat ini. Itu apa? Saya setiap hari itu mimpi buruk. Bahkan di atas plafon setiap kali tidur itu seperti dilempar batu, itu setiap hari seperti itu. Terus di tembok itu juga seperti ada seseorang yang bermain kuda pakai pecot, kalau bahasa sini ya, cetar itu setiap hari. Bahkan saya mimpi buruk tentang suami saya itu juga setiap hari seperti itu. Saya sampai nangis setiap hari dan saya berkata, Tuhan, saya ini salah apa? Ampuni dosa saya. Suatu ketika suami saya ini dapat perkataan Tuhan, bawa istrimu ke suatu gereja yang ada di Klaten, bawa istrimu ke sana. Bertemu dengan pendeta yang namanya Ibu ini. Saya dibawa ke sana. Saya ingat saat itu ketika ke sana, tiba-tiba semuanya itu saya dikonseling. Dari semua akar kepahitan yang ada di masa lalu saya, terus di situ saya pernah melakukan apa saja di masa lalu saya, itu semua didoakan sama Ibu pendeta ini. Ketika saya didoakan, di situ saya mengalami muntah-muntah. Apakah cukup sekian? Saya tidak mimpi lagi. Belum. Sampai rumah pun tiap malam pun masih saja seperti itu. Sampai saya itu terbingung kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Yang ada tuh, kalau saya nggak kuat, mungkin saat ini saya bisa jadi nggak tahu seperti apa keadaan saya. Bisa saja saya menjadi orang yang depresi atau bagaimana, karena tiap hari itu mimpi buruk tentang suami saya, atau kalau nggak mimpi dikejar setan. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.